Menarik untuk langsung kita bahas, saya perkenalkan satu persatu narasumber saya pada malam hari ini. Ada Bu Husnul Maria, pengamat politik. Selamat malam, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maria dan semua pemirsa perempuan bicara. Itu dia, suaranya khas dinantikan begitu ya setiap Jumat malam. Baiklah, kemudian ada juga di samping saya, ini ada Bu Ika Delimonte, selaku sosiolog, kita hadirkan juga di studio. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria Asgaf dan Bapak Ibu seluruh pemirsa TV One. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita akan hadirkan juga anggota Komisi Dakwah MUI, ada Ustazah Yati Priyati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Maria. Sehat? Sehat, sangat terus semangat Alhamdulillah. memperjuangkan kita perempuan. Nah itu dia, kita juga ingin lihat sebenarnya seberapa viral sih kemudian statement dari Bu Mega ini di media sosial. Maka dari itu saya hadirkan pakarnya di sini, ada Mbak Fadi Cadiago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Langsung saja kalau begitu, tadi kita sudah simak sedikit cuplikan dari pernyataan Bu Mega, begitu yang juga viral di media sosial. Banyak yang kemudian menyebut bahwa tidak mencerminkan sosok negarawan dan juga beberapa narasi negatif juga di luar sana. Tapi betulkah demikian? Saya mau langsung ke Bu Husnul. Bu Husnul, Anda melihat hal demikian Bu Husnul sebagai seorang negarawan, kemudian hal ini tepatkah disampaikan oleh Bu Mega? Ya, sebetulnya kalau kita melihat, saya pernah menulis surat loh, surat terbuka kepada Ibu Megawati. Jadi panjang lebar waktu itu, dan saya sebetulnya juga pernah berkesempatan gitu lunch dengan Ibu Megawati di rumah beliau. Jadi sempat diskusi panjang lebar tentang politik tentu saja waktu itu Ibu Mega sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Ada 3 hal Mbak Maria dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, kalau kita melihat bagaimana publik memahami tentang isu ini, pernyataan Ibu Megawati, yaitu memahami bahwa ini berkaitan dengan agamanya. Jadi agamanya yang diserang. Nah di sini yang hati-hati. Karena dengan cara, dan ini bukan yang pertama persoalannya ya, Ibu Megawati agak sedikit slip of the tongue kayak gitu ya dalam urusan ini. Pertama yaitu, jadi publik menganggap ini adalah agama yang diserang, agama Islam yang diserang. Meskipun juga Bu Mega di awal sudah bilang kan, iki beribu-beribu maaf loh iki, nanti saya kan dibully lagi katanya gitu. Membaca bagaimana publik mereaksi ya. Yang pertama kenapa? Karena sebagai negarawan tentu saja paham dengan konstitusi. Pasal 29 ayat 1 dan 2, terutama yang ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah di sini letaknya. Kalau kita lihat persoalan perempuan, sepertinya Ibu Megawati ini ya kurang gitu. Bahasanya itu apa? Kan ini bukan yang pertama. Dulu kasus minyak goreng misalnya. Jadi empati kepada isu perempuan sepertinya kurang di dalam konteks ini. Di sini letaknya ya mungkin karena dari kecil hidup di istana, jadi kadang-kadang kurang memiliki empati atau berpihak. Sementara belajar agama, mengaji, itu kan tadi ibadah. Ibadahnya itu dari mulai buayan sampai minal mahdi ilal lahdi, kayak gitu ya, sampai masuk ke liang lahat. Yang kedua secara politik nih, ibu kita ini kan sekarang banyak gelar, ya enggak? Apalagi memimpin BRIN kayak gitu kan. Nah, berbicara sebagai seorang profesional ya dengan nanti mungkin saudara kita Ibu Caniago itu bisa memberikan. Seorang yang ilmuwan itu bicara harus punya data, harus punya argumen, baru kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian harus ada daftar pusakanya, referensinya di dalam konteks itu. Sehingga kalau menjelaskan misalnya kenapa ibu-ibu pengajian tapi tidak ini nanti keluarganya tidak terurus. Kayaknya ibu-ibu pengajian tuh kalau pengajian bawa anak-anaknya deh. Bu Husnul ya kan? sempat pengajian juga kan pasti kan pernah? Ya kalau kita nggak usah pengajian, saya ngajar aja dulu bawa anak saya. Sehingga anak saya itu kalau ditanya kelas berapa? S3. Ngomongnya bukan kelas 6. Kelas 6 lagi S3 karena sangat sering gitu. Dan dulu mahasiswa saya itu Pak Kosmas. Siapa nama temannya? Kosmas Batubara. Kayak gitu dulu karena Pak Kosmas mahasiswa saya. Nah kalau misalnya isu stunting ya yang dihubungkan. Stunting, kemiskinan itu nggak ada urusannya dengan ibu-ibu mengaji. Itu adalah kemiskinan struktural negara yang harus melindungi warga negaranya. Mensejahterakan negaranya. Jadi kemiskinan itu ada struktural, ada kultural, ada natural. Naturalnya apa? Dulu masyarakat kita itu kalau butuh ikan kan tinggal ngambil di sungai. Sungainya sekarang
sudah polluted, nggak bisa diambil. Kalau mengambil kayu bakar, ngambilnya di hutan, hutannya sudah habis kayak gitu kan. Nah di sini letaknya, coba kita hubungkan dengan data-data kemiskinan yang ada, kita punya masalah yang namanya stunting. Stunting itu ibunya yang kurang gizi sehingga melahirkan anak yang otaknya mungkin cuma sampai 4 tahun seperti itu. Tapi kita punya data-data itu, data-data misalnya stunting tertinggi di NTT misalnya. NTT-nya masyarakat sana pengajian enggak? Nah di sini letaknya menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Ini kita bicara Harusnya tentang paham itu ya. Ya, ada koherensi dalam konteks kita berpikir. Dan yang terakhir nanti bisa ditambahkan yang lain. Apa sih sebenarnya fungsi agama? Kalau sebagai ini acara Pancasila ya, apalagi Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita memang bukan negara agama, misalnya negara Islam seperti itu. Tapi tidak boleh negara ini orang tidak beragama berada di negara ini. Karena konstruksi dari negara Republik Indonesia dulu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Dari Aceh sampai Tidore kayak gitu, 1-2 mungkin yang kerajaan tradisional. Nah secara ilmu politik sebetulnya pengajian itu channeling mak-mak. Yang kalau enggak dia pengajian, dia akan turun ke jalan, kemudian political unrest, demonstrasi, menurunkan presiden kayak gitu. Aktivitas positif artinya. Aktivitas politik, tapi pemahaman saya di dalam ilmu politik sampai hari ini adalah kalau kita bicara tentang politik, politik itu tidak bisa menekan agama, merepress agama. Dua hal yang berbeda. Agama bisa menjadi katalis dalam politik. Sehingga sebetulnya bukan menyatakan seperti itu, tapi bersyukur karena mak-maknya lebih pergi ke pengajian dibandingkan turun ke jalan menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Bu Husnul, kalau itu tadi kan analisis Bu Husnul panjang lebar dari berbagai sisi. Pertanyaannya, tepat tidak itu disampaikan oleh seorang negarawan? Ya kalau urusan tepat dan tidak tepat silahkan ini. Kalau saya kan selalu kalau ditanya cuma satu kata kan susah menjawabnya. Dalam konteks itu mari kita lihat. Karena dari mulai pemahaman agama sendiri, hak warga negara. Kemudian di dalam konteks scholars, ya kan? Banyak kan sekarang ininya, labelnya gitu ya. Dan kemudian analisis secara ilmu politik di dalam konteks hak-hak. Ya, jadi ini kan sebagai, karena kalau enggak ibu-ibu menjadi stres karena di PHK, karena COVID. Negara tidak mampu mengangkat karena kemiskinan yang miskin sekali. Kita itu nanti lihat juga itu. dari sisi itu ya Bu Husnul ya. Tapi menarik tadi pemahaman agamanya dulu bagaimana dari segi pernyataan ini. Nanti kita akan coba tanyakan ke Ustazah Yati usai jeda ya sesaat lagi.